gitu. Hilangnya marwah seorang ibu kepada anaknya. Iya. Maka sedikit nangis, dia lajo Iya, YouTube Pak. gitu kan. Nonton YouTube aja, dia diam. Nah, dalam segi perkembangan, dia dari mulai 1 tahun ataupun mulai dia tumbuh gigi, dia tidak akan pernah berbicara secara fasih orang-orang yang tidak memakai YouTube dia semua. Dalam hal itu, ketika prosesnya pertumbuhan, perkembangan untuk dari usia SD, gitu kan, dia mulai terpengaruhi yang namanya gadget. Dari mulai dia Terus gimana pendapat Pak Rizky ya Pak, anak muda sekarang ya usia misal 20, 21 ya, itu kan kebanyakan benih-benihnya itu kan kita nih harus cari uang atau nikah, jati diri lah istilahnya. jati diri. Ya, menurut Pak Rizky itu harusnya gimana dulu lah gitu. Saya juga usia Atau- 26 belum menikah. Ya misalkan harus mapankan dulu diri lah, atau misalkan gimana, atau Betul. cari uang atau bikin usaha lah gitu. Bagusnya gimana gitu Pak, Betul. Nah, di usia begitulah, usia 20, 21, 23 nah, ke sana 20 ke sana lah gitu kan. ya. Bagusnya seorang pemuda itu dikatakan sukses pemudanya itu ketika capek, yang benar-benar capek itu dia menentukan masa depannya. Oh, Gitu. Menentukan masa depan seperti apa? Ketika seorang pemuda memiliki pemikiran dia akan sukses di usia 25 contoh. iya. Dan nikah di usia 27. Jadi kita rentan waktunya itu harus benar-benar dibuat. Saya akan sukses di Planningnya usia ini. gitu, Nah, betul, Pak. planningnya itu, schedule-nya itu sebenarnya sukses di usia ini, kita menikah di usia ini, Iya. dan kita akan punya anak di usia ini. Jadi Iya. planningnya itu sangat Iya, iya. sistematis gitu. Sistematis, iya. Nah, untuk pemuda saat ini dari umur 20 ke sana mungkin sudah menjadi kebiasaan ketika kita dididik ataupun kita mencari pendidikan tinggi. Nah, dari mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai ke kuliah S1, S2, S3 gitu kan. Itu menjadi hal yang wajib bagi kita karena itu adalah ilmu-ilmu ataupun pengetahuan luar biasa di pendidikan, terutama di agama. Iya. Nah, kita schedule-nya sukses di usia ini akan menjalankan apa? Apakah akan membangun bisnis? Apakah membangun suatu perusahaan, kewirausahaan? Itu bagus menurut saya. Kenapa? Karena zaman saat ini kurangnya sadar seorang pemuda bahwasanya bisnis itu lebih penting ataupun membangun kewirausahaan itu lebih penting. Malahan kita lebih mengutamakan, kembali lagi ke yang tadi, adalah mengutamakan gadget gitu kan, scroll TikTok gitu kan. Kata ada orang lain update status gitu kan, kita mengambil terus di repost oleh kita, katanya mewakili diri nih gitu kan, apalagi kalau galau mencari pacar gitu kan, diputuskan pacar. Nah, sebenarnya itu tidak bermanfaat lah untuk kita. Justru yang bermanfaat bagi kita itu adalah tadi kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Di dalam hal itu seperti apa nih? Kenapa bisa 10 pemuda bisa mengguncang dunia? Iya. Pertama, yang namanya pemuda itu adalah sosok generasi perubahan, kreatifnya, terus kekuatannya, tenaganya, dan lain sebagainya di pemuda itu sangat luar biasa. Iya, Pak. Bagusnya seorang pemuda usia 20 sampai ke sana Ya. itu menurut saya harus benar-benar dibekali oleh ilmu dan pengetahuan dulu. Ilmu dan pengetahuan, setelahnya ada ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita membangun bisnis pun kalau sudah ada ilmunya, Iya, kan, Pak. pasti akan sukses ke depannya. Sukses, ya. Mental bangun secara luar biasa, dan kalau nikah itu sudah qadar dari Allah. Nah, kita mencari ada suatu perempuan untuk dinikahi, silahkan menikah. Gitu kan. Jangan sampai kita melihat anak muda sekarang yang melihat menikah, kita panas ingin menikah, gitu kan? Kita panas ingin, dia itu udah menikah, saya belum. Jangan lah. Jangan, Terus, nanti Pak, juga ada waktunya. Gitu. Iya, ya. Menurut Pak Rizky ya, kan anak muda sekarang Pak, tahu lah gitu. Dimulai umur segitu, kebanyakan bukan mencari ilmu dan pengetahuan dulu, tapi kan langsung karena cari uang lah, usaha lah. Bukan salah, tidak menyalahkan saya juga. Cuman kebanyakan ya dari
usaha itu pakai judi lah, pakai yang kayak gitulah. Pakai slot-slot. Nah, gitu Pak. Menurut Pak Rizky itu nggak manfaat berarti ya. Betul, gak manfaat. Jadi bagusnya itu kan memanajemen uangnya gitulah gimana di usia muda istilahnya gimana bagusnya gitu. Tadi dikatakan bahwasanya ketika pemuda saat ini ada suatu hal ataupun suatu pepatah saya mendengarkan oleh dari guru saya, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, gitu kan. Hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, wallahi itu pakai ada wallahi gitu kan, demi Allah, oleh ilmu dan takwa. Nah, ketika kita memanajemen suatu uang ada ilmunya gitu kan. Maka dari itu kita harus mencari ilmunya dulu, kita manage uang seperti baik, yang baik itu seperti apa. Nah, malah bukan dihabisin oleh slot, nunggu petir Zeus gitu kan. Kalau petir Zeus tuh ya udah gitu. Bukan seperti itu. Justru kita kalau membangun bisnis bagus juga membangun bisnis, tapi ilmunya seperti apa? Meskipun nanti akan mengikuti lah ilmu tentang manajemen dan sebagainya kalau kita terjun langsung di lapangan. Nah, baiknya itu kita harus mencari ilmu dulu bagaimana manajemen uang nih, supaya kita tidak ikut tren bahwasanya orang yang pakai slot kita ikut slot gitu kan. Iya, Pak. Itu pada judi sebenarnya. Setuju, Pak, setuju. Seperti itu, kemudian aduh, saya khawatir sih, khawatir. Kenapa khawatir? Untuk generasi yang saat ini banyak yang negatifnya gitu. Kalau bisa dipresentasikan gitu, mungkin 45% orang yang sadar, orang yang berpikir ke sana. 60%-nya kemana ya? Negatif lah gitu anak muda. Tapi kan namanya anak muda Pak ya, suka kan ada yang istilahnya lah temen ngingetin. Kan anak mudanya zaman diingetin malah ngelunjak misalkan. Dan menurut Pak Rizky, anak muda yang seperti itu gimana? Kita kan baik nih, mengajak misalkan, mengingatkan, mengarahkan. Kan anak muda sekarang misalkan kemangke lah misalkan gitu. Egoisnya tinggi ya. Betul. Yang harus dipisahkan itu antara idealis dengan egois berbeda. Ketika kita egois, benar-benar kita merujuknya itu ataupun mengarahnya itu ke arah yang negatif, egois itu. Kalau idealis itu mengarahnya lah ke arah yang lebih baik. Contohnya idealis orang seperti apa? Seorang pemuda yang punya prinsip gitu kan, seorang prinsip, orang pemuda yang berprinsip. Kalau pemuda memiliki prinsip, berarti pemuda itu luar biasa. Prinsip dia, saya tidak akan ikut slot dan sebagainya kalau punya uang. Kalau tidak ajak orang lain kebaikan hayu, yang diajak negatif tidak. Gitu kan? Bagaimana cara kita membuat sadar orang lain? Cara kita membuat sadar orang lain adalah ketika kita benar-benar terjun ke dunianya, ajak orang tersebut, dan kita jangan pernah menjustifikasi seseorang salah sebelum mengetahui cerita utuhnya. Jangan menjustifikasi seorang itu salah karena kita belum tahu cerita utuhnya seperti apa. Contohnya, wah si ini mah gini, negatif, buruk dan sebagainya. No, jangan. Karena apa? Karena kita tidak tahu cerita utuhnya seperti apa, gitu kan? Kalau kita sudah tahu cerita utuhnya, dia bakal rumahnya seperti apa, bakal orang tua seperti apa, dan bakal hidupnya seperti apa, boleh kita menjustifikasi. Dan kita juga menjustifikasi itu hanya bukan mengejar menjustifikasi, tapi kita harus memberikan solusi kepada orang tersebut, gitu. Jadi teman yang baiknya, gitu, kawan yang baiknya, jangan sampai. Cuman Pak, maaf ya Pak, potong. Anak muda sekarang itu kan gini Pak. Kita nih, misalkan kamu mengajak, mengajak yang benar, tapi si orang itunya itu masih buraung lah istilahnya, buraung lah gitu misalkan. Kita mengajak yang benar nih, tapi si orang itu gimana ya, egoisnya tinggi, terus gak masih berubah lah gitu misalkan ya. Si diri nate paling benar we gitu. Merasa paling benar. Tah, anu eta nate naon, anu kesekel nate gitu. Iya, merasa paling benar gitu. Gitu. Padahal mah kan salah gitu. Diajak benar tapi embung. Betul. Banyak orang seperti itu. Dia merasa dirinya benar karena menurut dirinya benar. Sedangkan kita sudah mengetahui dari mulai paparan orang-orang yang alim gitu kan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar-benar mengarahkan kita arah yang baik. Nah,
bagaimana cara-cara orang seperti itu diajak. Nah, bagaimana cara-cara itu Iya. bisa berubah? Iya. Yang pertama, kita harus benar-benar ikut terjun, Oh. tapi jangan terbawa. Oh iya. Nah, Iya, iya. kita ikut terjun, tapi jangan pernah terbawa. Iya. Nah, jadi kita dekati dulu apa kesukaannya, jadi apa keinginannya, dan apa menjadi latar belakang orang tersebut seperti itu. Iya, Pak. Nah, kalau kita sudah tahu hal latar belakang seperti apa, kenapa dia seperti itu menjadi referensi bagi kita. Oh, ternyata orang seperti ini bisa seperti itu karena latar belakang contohnya, ataupun karena pergaulannya. Nah, salah satunya kita sebagai kawannya jangan sampai melepaskannya. Oh. Jangan sampai melepaskannya. Oh, jadi jangan sampai menjauh gitu. Jangan sampai menjauh kita, jangan sampai menjauh. Karena dia semakin dijauhi, dia akan semakin menjadi-jadi. Nah, itu kan. Bayangan saja ketika kita mempunyai kendaraan motor, kendaraan motor itu rusak. Masa harus disimpan gitu kan? Iya, iya. Yang ada itu harus Perbaiki. dibersihkan gitu kan? Iya, Nah, itu betul. salah satunya. Kayak benda lah. Kalau kita menjadi seorang teman, kalau teman seperti itu jangan dijauhi. Kita jangan puas-puas dan kita jangan lelah-lelah untuk Oh mengajak. gitu. Iya, Pak ya. Karena kita ada dua cara untuk mengajak, kita mengajak secara lahiriah, mengajak dirinya, dan kita serahkan kepada Allah. Karena yang beri hidayah dan taufik itu adalah Allah Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Ta'ala. Seperti itu. Iya, Pak. Ngerokok dulu Marian, aduh supaya tegang-tegang. Ini udah biasa. Ini Pak, doain Pak jadi ini konten terbaru, Iya, jadi betul. konten terbaru, channel terbaru juga. Itu semoga channel ini bisa banyak yang mengikuti. Amin. Karena kita kontennya positif gitu kan. Menurut saya Amin. karena kontennya positif, semoga banyak yang like, banyak Amin. yang subscribe gitu Amin. kan. Banyak juga yang men-share. Amin. Karena Amin. kita sebagai manusia itu khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia dan manusia bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita buat saat ini karena kita niatnya bermanfaat gitu kan, Iya, iya. dari mulai penegasannya, kontennya, dan jangan sampai kita terperangkap, terjerumus sama konten-konten yang negatif gitu kan. Justru kita harus benar-benar menjilat. Nah, bukan mencari uang saja untuk membuat konten Iya. gitu kan, tapi kita juga harus menebar kebaikan, Kebaikan, ya, Pak, ya. kemanfaatan, gitu. Marian. Diminum Pak, enak Pak. Ini kita ada di Akamsi ya, Warkop Akamsi. Ini yang punyanya adalah Ihsan Kate. Nah, gitu. Yang mau datang boleh ya ke sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Gitu kan. Kita buat referensi, sharing-sharing gitu. Tapi Pak, ada bukan keinginan ya. Ya keinginan Pak Rizky lah buat anak muda zaman sekarang, misalkan yang selain yang tadi lah, misalkan yang banyaknya seks bebas lah anak muda zaman sekarang tuh, anak banyaknya yang di kampus lah, yang di sekolahan lah. Betul. Jadi ya keinginan Pak Rizky lah, bukan keinginan ya. Ya keinginan Pak Rizky gimana gitu Pak. Untuk apa nih? Ya buat anak muda zaman sekarang. Keinginan saya untuk umur zaman sekarang, kita jangan sampai terlena, kita sampai seperti halnya lagu 420 gitu kan, yang dikatakan apa? Zona nyaman. Oh iya. Nah, zona nyaman, kita jangan sampai terlena oleh zona nyaman kita, karena pergaulan kita, karena kebiasaan kita, dari mulai tadi seks bebas gitu kan, dari mulai tadi pergaulannya ya sudah menjadi apa namanya, pacaran tidak menjadi hal yang negatif bagi mereka. Justru pacaran itu membuat hal negatif, sudah menjadi hal wajar kalau pacaran gitu. Dan hal ini saya bisa berani mengatakan orang yang pacaran itu kalau tidak dinamakan pacaran, karena saya mendapatkan studi kasus, tidak melakukan hal negatif itu, dalam tanda kutip ya hal negatifnya itu bukan pacaran. Gitu. Kalau tidak melakukan sesuatu dalam hal pacaran itu bukan pacaran. Ada peribahasa, udahlah kalau tidak mencium gitu kan, nggak usah bawa anjing nenek orang. Nah, seperti itu peribahasa. Kita bawa anjing nenek orang gitu kan. Nah, kalau bisa keinginan saya jumpa kepada seorang pemuda-pemuda yang diam di zaman sekarang, coba hargai waktu, coba hargai diri sendiri, coba hargai orang lain, dan coba sadar kepada hal-hal yang akan menjadi suatu kebaikan nantinya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita
sadar kepada hal itu, kita pasti akan benar-benar berubah paradigma kita, berubah maintenance kita, dan kita membentuk suatu paradigma baru untuk kehidupan. Gitu. Tidak ada seks bebas. Ini budaya luar nih. Budaya luar. Dan zaman sekarang kita diam di zaman-zaman yang ya seks bebas terjadi gitu kan. LGBT Pak itu. LGBT. Bayangkan Mang Rian, kita laki-laki dengan laki-laki pacaran. Ada tusbol. Iya Pak, gimana itu kan di Garut. 3.000 di Garut. 3.000 ya Pak. 3.000 di Garut. Mau apa nanti kita ke depannya Iya, kalau Pak. masa mudanya pakai seperti itu? Emang nggak jijik apa kita tusbol supaya lancar gitu medialnya bagaimana supaya losbong. Jangan sampai terjadi seperti itu yang menjadi sekarang banyak gempa bumi nih di Indonesia terutama. Kemarin terakhir di Turki ya, semoga muslim-muslim yang di Turki Amin, amin, yang ya. meninggalnya Amin. menjadi husnul khotimah. Amin. Dan yang selamatnya semoga disehatkan kembali. Amin. Dan Turki itu ada negara Islam ya. Kita doakan sama-sama dan kita kirim doalah ke sana supaya bisa merubah kembali lagi dan dibangun lagi. Amin. Apa namanya? Cepatnya gitu, Pulih. mulai bangunan gitu kan, dan kembali pulih lah dan Ya, sebagainya iya, gitu. Pak. Dan jangan sampai menurut saya jangan sampai orang-orang ataupun pemuda-pemuda terutama perempuan seperti halnya, jangan sampailah terjadi konten-konten negatif itu dijauhi. Sekarang banyak di konten-konten ya aplikasi tertentu itu bukan positif malah menjadi negatif gitu kan. Iya, Pak. Aduh. Ayolah berpikir Iya, luas Pak. kita. Iya, Ih, Pak. Malian gini. Malian kan diberi cinta, diberi rasa cinta sama pencipta kita. Itu adalah anugerah sebenarnya. Tapi kita manusia itu salah menafsirkan. Memang cinta itu adalah suatu anugerah dan kita salah menafsirkan cinta itu sendiri. Iya Pak. Kenapa bisa salah menafsirkan? Karena kita adalah manusia yang selalu membenarkan alasan diri sendiri dan mewajarkan ketika kita berbuat salah. Wajar nggak manusia, gitu kan? Al-insanu mal khata' wa nisyanti, itu kan? Tapi dia menjadi alasan hal tersebut. Iya, Pak. Jangan pelupa lain supaya dosa, jangan menjadi alasan hal tersebut. Karena kita sebagai manusia itu benar-benar harus sadar. Karena Allah menciptakan manusia itu apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tiga tugas manusia di muka bumi. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Yang kedua, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, jadi pemimpin. Yang ketiga adalah ada di saat asar wal asri lisan nabisin wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi tugas manusia di muka bumi tiga. Pertama menjadi khilafah, kedua orang dan jin itu dicipta untuk ibadah, Ya. yang ketiga wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan semoga channel ini menjadi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Mensati kepada yang hak dan mensati kepada kesabaran. Gitu ya. Kalau punya teman seperti itu ingatkan, jangan diam. Iya, Karena kita kalau mendiamkan, wah sama kita juga melaksanakan gitu. Iya benar Pak. Lebih baik nongkrong seperti inilah, main kerambol, ngobrol bareng. Itu lebih baik seperti ini daripada main bentar-bentar koyo gitu kan. Mau charger, jelas HP di charger penuh. Lah ini Iya. penuh sama penuhnya apa? Dosa itu. Tapi menurut Pak Rizky ya Pak, orang misalkan gini Pak, kita kan manusia ya, manusia Pak. Ini menyeleweng bukan anak muda doang lah gitu. Tapi ada orang tua lah misalkan. Betul. Misalkan lah saya misalkan. Saya bercerita saya sendiri nih Pak. Gimana? Saya kan pergaulan itu kebanyakan beda lah sama yang di sini, beda gitu Pak. Kebanyakan yang buraung lah misalkan gitu Pak. Nah saya niatnya juga menjauhi gitu. Cuman menjauhi untuk diri sendiri, salah atau tidak Pak gitu. Oh, supaya tidak ke arah sana. Iya. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan yang tidak baik lah, selalu ada aja sialnya gitu Pak. Nah itu tandanya itu harus misalkan atau adanya hidayah kepada kita misalkan atau apa gitu Pak. Tanda-tandanya lah misalkan. Nah, untuk saat itu kita berpikir tadi juga kalau kita sudah siap dengan prinsip kita, meskipun kita dibawa ke arah mana, dibawa ke pergaulan seperti apa, kalau prinsip hidup kita itu baik,
pasti akan baik ujungnya. Dan salah satunya kalau kita tidak memiliki prinsip yang baik dan dijalankan kepada hal-hal negatif pula, kita akan ikut. Kalau kita tidak mempunyai prinsip baik dalam hidup kita. Contohnya kita punya prinsip, jangan sampai kita terjerumus sama hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita punya prinsipnya bagus, pasti tidak akan terbawa. Prinsipnya harga diri kita itu dimiliki oleh kita. Karena yang paling baik aktor dalam hidup ini adalah diri kita. Kenapa diri kita? Karena kita sebagai peran utamanya dalam hidup kita. Mau kita ke arah yang lebih baik itu tergantung kita. Mau kita yang terburuk itu tergantung kitanya juga. Jadi kalau kita punya prinsip yang baik, mempunyai hal-hal niat baik ke depannya, kita mau dibawa kemanapun, pasti tidak akan pernah terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Dan kalau nantinya hasilnya, kalau kita hal tersebut tidak baiknya, pasti terjadi tidak baiknya. Karena kalau kita tidak menjaga prinsip kita sebagai umat muslim, umat Islam dalam hal sholat itu kenapa sholat dikatakan wajib? Itu Allah tidak pernah butuh dengan sholat kita sebenarnya. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Justru sholat kita itu, kita sholat itu untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena sholat bisa menyelamatkan hidup kita. Sholat bisa menyelamatkan keadaan dalam diri kita. Jalannya seorang muslim atau seorang manusia itu meluncur ataupun ada ujian cobaan, kalau kita sholatnya baik, pasti hidup kita juga akan baik, gitu kan. Kalau sudah terjerumus nantinya, kalau kita makan minum minuman keras, pasti ada efeknya nanti ke depannya. Kalau kita banyak melaksanakan hal-hal negatif, pasti ada efek lah. Iya, di Pak. masa depannya, betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau bisa dikatakan ya, karena itu sangat riskan ya, orang-orang yang saat ini yang kurang ya mengerti efeknya nanti masa depan, suka meminum minuman keras, terjadinya keropos tulang, itu kan nantinya di masa depannya. Kalau yang ganja gitu kan akan berkurangnya daya tahan tubuh gitu kan. Maka yang timbulnya penyakit itu kita tahan. Kita benar-benar harus tahu kenapa penyakit datang terhadap kita. Nah, pola hidup kita seperti apa? Kalau tahu kita pola hidupnya seperti apa, pasti akan sehat kalau kita menjaganya dengan kesehatan. Gitu. Ya. Efeknya seperti itu. Kalau hal-hal negatif pasti ada efeknya lah. Jadi kita menjauhi hal yang kayak gitu itu baik berarti. Baik. Kenapa baik? Kalau dikatakan tadi ingin mengajak orang lain, kita harus benar-benar sabar dan kuat hatinya ataupun pemikirannya serta prinsipnya. Nah, kalau kita dikatakan sudah tidak kuat karena hal-hal terjadi seperti itu, lebih baik kita menghindar, gitu kan? Karena supaya kita tidak terjerumus pada hal tersebut. Masih banyak loh. Kita jangan sampai kita terbiasa berenang di air yang keruh. Meskipun di air yang keruh kita nyaman, aya lele contohnya, aya lubang di ala dibakar. Coba kita lihat ke belakang, ada air yang jernih. Di dalam air yang jernih itu banyak makhluk hidup atau banyak ikan yang kita dapat, salmon gitu kan, ikan-ikan yang luar biasa nikmatnya, ikan-ikan yang luar biasa mahalnya. Sedangkan di air yang keruh hanya mendapatkan lele jeung bogo, benernya. Nah, gitu ada di tempat yang ataupun di air yang jernih mah, gitu kan. Iya, Pak. Kita banyaknya ikannya ikan yang mahal, gitu. Karena itu kenapa kita tidak boleh berenang di air yang keruh? Ayolah, di pinggir sana ada kolam atau air yang jernih, kita pindah saja ke sana. Jadi kalau orang yang kita kan sudah mengingatkan, mengarahkan sudah, berarti kita lepas tangan berarti. Jadi, tapi jangan lepas tangan seutuhnya. Jangan lepas tangan seutuhnya. Tinggal menunggu hidayah lah misalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rubahlah dia ke arah yang lebih baik dan sadarkan dia dan hijrahkan dia ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita mendoakan seseorang didoakan oleh kita, maka yang mendoakan kita itu adalah langsung malaikat. Kalau kita mendoakan seseorang, nah, contohnya kalau kemarin ini mobil doakan orang lain, ya Allah, contohnya saya semoga diberi mobil, nah malaikat yang langsung mendoakan Mang Rian, gitu. Iya Pak ya. Gitu. Sedangkan malaikat kan nggak punya dosa, kita kan manusia punya dosa. Aduh. Seperti itu.
Ini udah 45 menit Pak. Aduh, Kita nantilah sambung di yang Siap, Pak. lain dan ini semoga- panjang sekali cerita Pak. Saya terima kasih gitu Pak. Sama-sama. Mm-mm. Satu lagi Pak, Ya. menurut Bapak bagusnya di channel ini ide-ide atau referensinya gimana Ya. ke depannya gitu. Ya. Saya tertarik saya juga ya ikut Iya. gabung nanti mungkin lah sama channel Amin, ini ya. amin, amin, Ikut amin, gabung Pak, karena pasti. kita punya pemikiran yang sama, Amin. gitu kan, ingin merubah paradigma seorang pemuda. Mm-mm. Buatlah channel ini menjadi suatu channel yang bermanfaat yang pertama. Yang kedua, coba hilangkan atau coba ganti ketika orang lain menimbulkan hal negatif dalam channel, kita pangkas dan kita mohon doa, kita mohon subscribernya supaya kita channelnya di atas. Amin. Gitu. Yang ketiga, buatlah channel ini supaya tidak bosan. Kalau kita ngobrol gini terus seperti ini gitu kan bosan. Iya, iya, Kita Pak. buat hal-hal yang kreatif lah, mungkin karena kita seorang pemuda, kita buat konten-konten mengarah selenehan tapi negatif, positif. Positif. Positif seleneh-selenehnya itu gitu kan. Banyaklah sekarang bisa dikatakan channelnya itu singkat, jelas tapi lugas dalamnya. Iya. Kenapa lugas? Karena kita memiliki suatu niat yang baik. Semoga Allah menjalankan dan semoga Allah memberi jalan. Karena kalau kita membawa arah yang lebih baik, pasti akan Allah beri jalan gitu. Ya. Dalam hal ini, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kalau kita sulit dalam mengikuti contohnya mencari subscriber, viewers, jangan gundah lah. Latah hopolatah, karena Allah bersama kita, gitu kan. Jadi yang penting kita konsisten berarti, Pak. konsisten buatlah channel ini channel yang bisa menumpas channel negatif gitu kan. Nah, itu salah satunya. Marian, Bermanfaat sekali Pak ya guys. Jadi terima kasih Pak ya. sama-sama Sudah datang ke tempat kopi Alam sih. Iya, sudah betul. menyempatkan waktunya Betul. malam-malam ini. Semoga kondisi sehat. Amin. Marian juga semua disehatkan. Dimudahkan segalanya juga Pak. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa kita minum apa green tea ini. Dari Wakop Akamsi. Iya, betul. Jadi segini dulu kita sekarang ngobrol santai di malam hari. Jadi insya Allah ini cerita bermanfaat bagi semua dan Santai. bermanfaat Iya, betul. dan nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya dan di channel di pada